Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ahmad Kasifo dengan NIM 22040261139 akan mempresentasikan studi kitab tafsir Ibnu Katsir Ad-Dakhil di dalam surah Al-Baqarah ayat 67 guna memenuhi tugas ujian susulan. Langsung saja saya akan memaparkan sedikit biografi dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir hidup pada abad 8 Hijriah atau abad 14 Masehi. Nama lengkap Ibnu Katsir yaitu Ismail bin Umar bin Katsir bin Dau bin Katsir bin Katsir bin Dar'i Al-Qurashi Al-Bushrawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Laqab beliau adalah Imaduddin, sedangkan kunyah beliau adalah Abu Al-Fida. Beliau lahir pada tahun 700 Hijriah. Ia lahir di kota Mijdal, sebuah perkampungan di timur Busra yang merupakan wilayah bagian Damaskus. Biografi Tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir Al-Quran Al-Azim atau Tafsir Ibnu Katsir adalah kitab tafsir yang menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan metode analisis, yaitu menggunakan metode tafsir bin Mas'ud. 7 penulisan ini menempati urutan kedua setelah tafsir Ibnu Jarir. 8 dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menampilkan ayat-ayat Al-Quran secara berurutan dari Fatihah hingga An-Nas. Selanjutnya yaitu Israiliyah dalam tafsir Ibnu Katsir. Contoh dari Israiliyah dalam tafsir Ibnu Katsir adalah penafsiran terhadap Quran surah Al-Baqarah ayat 67 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kepada kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Lalu mereka bertanya, apakah engkau dan menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Lalu dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT, ingatlah kalian hai kaum Bani Israel akan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada kalian dalam hal yang menyangkut perkara yang berlainan dengan hukum alam bagi kalian, yaitu mengenai seekor sapi betina dan keterangan mengenai si pembunuhnya dengan mengenai sapi betina itu. Kemudian Allah menghidupkan si terbunuh tersebut, lalu si terbunuh menyebut siapa pelaku yang telah membunuh dirinya dari kalangan mereka. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Sabah menceritakan kepada kami Yazid Ibnu Harun telah menceritakan kepada kami Hisbam Ibnu Hasan dari Muhammad Ibnu Sirin menceritakan dalam hadis berikut, yaitu dari Ubaidah Al-Salmani, ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang mempunyai banyak harta tetapi tidak mempunyai anak. Satu-satunya ahli waris adalah anak saudara laki-laki. Suatu malam sepupunya membunuh si ahli waris tersebut dan meletakkan tubuhnya di depan pintu salah satu dari mereka. Pagi harinya si pembunuh menuntut mereka hingga semua pihak menggunakan senjatanya untuk berjaga-jaga. Dan ada yang berkelahi dengan huru hara di kejadian itu. Lalu kemudian orang yang bijaksana dan kuat di antara mereka berkata, mengapa kalian saling berperang sedangkan Nabi Rasulullah di antara kalian? Akhirnya mereka mendatangi Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini sebagai Rasul ya. Dia pun menceritakan apa yang terjadi. Lalu Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyembelih anak sapi. Apakah kamu hendak menjadikan buah ejekan? Lalu Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah dari orang-orang bodoh.
Al-Baqarah ayat 60. Metode penafsiran yaitu jika kita melihat pada periode terbitnya tafsir Ibnu Katsir dalam buku, lalu beliau oleh Abdul Mustaqim dalam bukunya Dinamika Sejarah Tafsir Al-Quran yang dikarang oleh Ibnu Katsir, kemungkinan yang sama juga mungkin terjadi dalam waktu membaca deskripsi ciri-ciri abad tengah. Tergantung kemudian tafsir Ibnu Katsir dibagi menjadi beberapa bagian menjelaskan di abad pertengahan, atau di kitab lain yang membuat ciri-ciri uraian. Pada saat itu Abdul Mustaqim diperintah atau didominasi dengan kuat. Hal ini berkaitan dengan kepentingan politik, kelompok, gerakan, dan ideologi sains. Oleh karena itu disebut waktu dan alasan positif teologi. Corak penafsiran, metode interpretasinya yaitu didasarkan pada pemetaan Nasaruddin Baidan. Ada dua jenis tafsir, yaitu tafsir bil madfur berdasarkan riwayat, dan yang kedua tafsir bil ra'i akal. Jika kita menilik sejarah tafsir Al-Quran, maka dapat dikatakan bahwa metode tafsir bil madfur merupakan metode yang pertama kali muncul dalam tafsir Al-Quran. Cocok sampai Anda tidak terlalu jauh dari Nabi, sehingga banyak yang Anda lihat adalah tafsir hadis Nabi sebagai penafsir Al-Quran yang pertama, dan pandangan para sahabat dan tabi'in mengenai ilmu pengetahuan hadis disebut mauquf dan maqtu hadis. Pada masa pertengahan merupakan masa peralihan dari bil madfur ke dalam abad pertengahan. Saat ini hanya ada sedikit mendominasi, akan tetapi tafsir Ibnu Katsir cenderung menggunakan metode tafsir bil madfur. Tetapi tafsir Ibnu Katsir cenderung menggunakan metode tafsir bil madfur. Menurut tafsir Az-Zahabi Ibnu Katsir, beliau menafsirkan Al-Quran dengan metode tafsir dan Al-Quran dengan hadis. Menafsirkan Al-Quran ketika melihat ijtihad para sahabat dan pengikutnya. Ibnu Katsir ketika memperkenalkan tafsirnya sendiri mengatakan bahwa metode ini adalah cara terbaik dalam menafsirkan Al-Quran dan metode tafsirannya, Quran dan hadis, dan lain-lain. Prinsip inilah yang digunakan dalam metode tafsir bil madfur. Penafsirannya terhadap baris antropomorfis di atas menunjukkan bahwa Ibnu Katsir menggunakan ra'yu dalam tafsir, meskipun ia tidak menutup kemungkinan secara mutlak, yaitu kemungkinan bahwa tafsirnya mengandung suatu bentuk bil-ra'i, yaitu tafsir Al-Quran Al-Ahzim atau tafsir Ibnu Katsir adalah kitab tafsir yang menggunakan metode analisis dan tafsir bil madfur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.